Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pemuda kiri mendesak proklamasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pemerintahan Jepang menyerahkan kepada pasukan sekutu di kapal USS Missouri. Ahmad Aidit bergegas menuju Wikana dan mengusulkan sebuah pertemuan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di area laboratorium bakteriologi. Di antara mereka ada seorang sosialis pengagum Sultan Syahrir, yaitu Subadio Sastromo, pengagum Tan Malaka yaitu Adam Malik, Sukarni juga Wikana. Ahmad Aidit yang belakangan jadi Dipa Nusantara Aidit adalah penganut komunisme. Hasil pertemuan yaitu menuntut kemerdekaan diumumkan. Aidit mengusulkan Bung Karno sebagai Presiden Indonesia. Wikana mendesak Bung Karno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Karena ada desakan dari Wikana, kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Berbagai peristiwa Perang Dunia II mendesak Jepang membuka kesempatan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita didengar oleh golongan pemuda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 4, Soekarno-Hatta dibawa golongan pemuda Khairul Saleh dan Dr. Nuwardi Sukarni dan Yusuf Kunto ke Raden Stenkol. Pada pukul 15.30, Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto menemui Soekarno-Hatta mengabarkan berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Pada pukul 20, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta menuju kediaman Laksamana Muda Maeda. Pada pukul 22.30, Soekarno-Hatta diiringi Maeda dan Shunichiro Miyoshi berangkat menemui Maijen Otoshi Nishimura terkait rencana rapat PPKI. Nishimura menyatakan tidak dapat lagi membantu Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 00, Soekarno-Hatta segera kembali ke rumah Maeda untuk rapat penyusunan dan penetapan naskah proklamasi. Pada pukul 2, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun dan ditandatangani Soekarno-Hatta. Pada pukul 10, Soekarno membaca naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi Hatta. Riwayat penyebaran berita proklamasi. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, tugas penting berikutnya adalah menyebarkan kabar proklamasi ke penjuru negeri. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syarudin, wartawan kantor berita Domel, sekarang Antara, menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Wayden B. Palenewen kepada Pusat Jawatan Radio. Wayden B. Palenewen menginstruksikan Vivus Marconis Domel untuk menyiarkan kabar proklamasi melalui gelombang pendek sebanyak 3 kali. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Radio Hoso Kanri Kyoko di Bandung menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Harian Cahaya di Bandung menerbitkan berita proklamasi pada halaman ekstra dengan cetakan huruf paling besar. Pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita dan radio Domel disegel Jepang. Berita kemerdekaan disiarkan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia melalui radio, surat kabar, pamflet, telegram, dan utusan daerah.